Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Ibu memperkenalkan diri, nama Ibu Nurfianti Widianingsih. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang waktu dan durasi. Nah, materi ini adalah materi mata pelajaran matematika. Nah, disimak baik-baik ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai memberi salam. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat memahami durasi waktu pada jam dengan cermat. Lalu yang kedua, dengan pengerjaan LKPD, peserta didik dapat memahami durasi waktu pada jam. Kita akan memasuki materi pertama. Nah, materi sebelum kita tahu ya bagaimana membaca waktu di jam. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang waktu. Waktu itu apa sih? Nah, waktu itu adalah ukuran lamanya suatu peristiwa terjadi. Nah, kalau durasi itu adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, sebelum kita bisa mengukur bagaimana waktu berjalan, bukan waktu berjalan maksudnya di dinding di jam dinding. Nah, Ibu akan kasih tahu satuan waktu. Nah, satuan waktu yang umumnya kita gunakan itu adalah detik, menit, dan jam. Nah, satuan waktu detik itu adalah satuan waktu yang terkecil. Nah, kalau menit itu 1 menitnya itu sama dengan 60 detik. Jadi kalau 60 detik sama dengan 1 menit. Begitu pun sebaliknya. Nah, kalau jam, nah 1 jamnya itu memiliki waktu 60 menit. Atau kalau 60 menit itu ukuran satuan waktunya itu adalah 1 jam. Nah, kita udah tahu kan satuan waktu terkecil adalah detik, lalu ada menit, dan ada jam juga. Kalau 1 menit itu sebanyak 60 detik, nah kalau 1 jam itu 60 menit. Nah, untuk tahu bagaimana membaca jam, kita akan mengenal bagian-bagian jam. Nah, jam dinding itu ada bagian-bagiannya ya. Nah, bagian-bagian jam dinding itu ada yang jarumnya pendek kan, ada yang jarumnya panjang. Terus juga ada angkanya itu biasanya angka 1 sampai 12. Nah, Ibu akan jelaskan dulu ya. Jarum yang panjang di jam dinding itu artinya menunjukkan menit keberapa. Nah, kalau yang jarum jamnya yang lebih panjang itu menunjukkan menitnya. Kalau yang pendek, kan ada 2 ya jamnya. Kalau yang pendek itu menunjukkan jam. Misalkan jarum jam pendek itu ada di angka 2. Lalu jarum jam yang panjang ada di angka 12. Itu artinya jam dinding itu menunjukkan waktu jam 2, bisa jam 2 pagi atau jam 2 siang. Nah, biasanya kalian ada yang warna merah gerak yang cepat, nah itu menunjukkan detik. Nah, di sini angkanya kan ada 12. Angkanya itu angka 1 sama 12. Nah, setelah kita tahu cara mengenal bagian-bagian jam, Ibu akan menjelaskan cara mengukur durasi. Nah, untuk mengukur durasi suatu kegiatan, kita bisa menggunakan jam dinding, jam tangan, atau stopwatch. Stopwatch ini bisa kalian pakai di HP juga ada ya stopwatch. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya mengenai materi jam. Tadi kan kita udah banyak mempelajari mengenai waktu dan durasi ya. Waktu itu kan ukuran lamanya suatu waktu atau peristiwa. Nah, kalau durasi kan lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, kalau satuan waktu ada detik, menit, dan jam. Nah, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, kalau 1 jam sebenarnya 60 menit. Nah, detik itu adalah waktu terkecil.
Nah, bagian-bagian jam akan ada jarum yang panjang itu menunjukkan menit, kalau yang pendek itu menunjukkan jam. Nah, di jam itu juga ada angkanya itu biasanya angka 1 sampai 12. Nah, untuk mengukur jam dinding, mengukur durasi, kita bisa menggunakan jam dinding, menggunakan arloji atau menggunakan stopwatch. Misalkan nih, tuh stopwatch ini misalkan kalian sedang berlari ini buat mengukur seberapa lama kita berlari, kita bisa menggunakan stopwatch juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.